محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi berangkat pendidikan parenting di dalam Islam, dalam perspektif akidah itu apa? Berangkat dari orang tua yang yakin kurikulumnya itu bukan kurikulum dari berbagai macam literasi, tapi fokus kepada kurikulum yang diajarkan Allah, diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang solih. Ya. Saya nanti tidak mau ada yang mendikotomi gini, ya itu kan Islam konservatif. Kalau maaf ya, kami sih keluarga modernis gitu. Kalau kami sih modern dalam kehidupan kami berkeluarga dan berkiblat kemana saja. Selama logik berdasarkan penelitian ya kami terima. Ya kalau sudah dikotomi semacam itu ya susah. Kan Islam tidak pernah membagi Islam konservatif dan Islam modernis. Semua Islam itu sama. Kenapa kita harus mengiyakan dan mengaminkan dikotomi pembagian Islam itu jadi dua? Gitu. Ya karena pada dasarnya kita sepakat bahwasanya ya udah pendidikan itu adalah polanya dan kurikulumnya kita ambilkan dari Al-Quran. Melalui penjabaran dan penjelasan yang dipraktikkan oleh para ulama dalam kehidupan mereka ketika mendidik anak mereka. Dan itu kesepakatan. Dan itu merupakan poin yang kelima. Berangkat dari surat An-Nur 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat betul sama Allah, Allah yang ngasih petunjuk kepada diri. Ini poin yang kelima. Mukadimah yang keenam, yang keenam, yaitu adalah bagaimana kita dalam kehidupan pendidikan anak itu kita betul-betul diarahkan. Supaya betul-betul kita itu harus selesai dengan urusan diri kita, pekerjaan rumah dirinya. Artinya, bahwasanya setiap orang tua itu harus betul-betul selesai dalam urusan hatinya. Jangan sampai membawa berbagai macam persoalan-persoalan besar yang ada pada hatinya dan jiwanya. Karena apa? Itu akibatnya akan banyak dan itu akan menimpa kepada kehidupan anaknya. Jadi, sembari kita akan mempelajari satu persatu poin-poin besar di dalam pola pendidikan anak untuk menuju kepada sebuah hasil manis anakmu itu surgamu, kita harus paham betul bahwasanya kita ini harus selesai dengan pekerjaan diri kita. Anak itu membutuhkan orang tua yang sudah selesai dengan pekerjaan dirinya. Bukan orang tua yang terus mengentertain dirinya dan tidak pernah selesai dengan dirinya. Anak nggak membutuhkan orang tua yang semacam itu. Saya ambilkan sebuah contoh untuk supaya memahamkan poin yang ke-6 ini sebagai mukaddimah poin. Ya. Kita tentunya paham ada sebuah kisah Israiliyat, ada sebuah kisah yang tentunya tidak dibenarkan tapi tidak didustakan. Kisah yang sejatinya bersumber kepada peristiwa sebelum datangnya Rasulullah, namanya Israiliyat. Nabi Yakub diterangkan dalam beberapa literasi sejarah, Nabi Yakub itu akan menikahi seorang wanita. Ada wanita yang akan dinikahi oleh Nabi Yakub namanya Rachel. Pada saat itu beliau ketika melamar tidak memiliki harta. Sehingga harus bekerja beberapa masa lamanya untuk menjadi mahar, untuk menikahi Rachel. Ketika kontrak pekerjaan untuk menjadi mahar itu selesai, ternyata sang bapak tidak menikahkan Nabi Yakub dengan Rachel, tapi menikahkan Nabi Yakub itu dengan Lea. Lea itu kakaknya Rachel. Yang mana bagaimanapun Nabi Yakub akhirnya tidak mau menerima pernikahan itu. Dari Lea memiliki 10 anak. Tapi Lea tahu betul bahwasanya Nabi Yakub itu memang masih sayang sekali, memiliki perasaan yang kuat dengan Rachel. Dan seorang nabi sangat menjaga tentunya. Tapi perasaan itu sangat dirasakan oleh Lea. Yang akhirnya pada saat itu Nabi Yakub akhirnya juga menikahi Rachel. Ya. Karena memang syariat pada waktu itu diperbolehkan menggabungkan antara kakak dan adik. Naik ranjang dan turun ranjang itu masih diperbolehkan. Beda dengan syariatnya Nabi Muhammad sekarang tidak boleh. Maka akhirnya ketika menikahi Rachel, akhirnya Nabi Yakub memiliki 2 anak, Bunyamin dengan
Benyamin dengan Yusuf alaihi salam. Maka Masya Allah ya, itu menjadi salah satu di antara kaitan. Kenapa 10 anaknya Nabi Yakub begitu cemburu kepada Yusuf? Karena kurang lebihnya begini. Cemburunya 10 anaknya Nabi Yakub kepada Yusuf yang juga anaknya Nabi Yakub tapi dari ibu yang berbeda. Itu salah satunya karena cemburunya mereka itu ya berangkat dari cemburunya ibu mereka, yaitu Leah kepada Rachel. Pelajaran apa pelajaran yang kita petik menjadi sebuah mukaddimah kita? Yang menjadi mukaddimah kita adalah disinilah kita akhirnya paham bahwasanya setiap kita akan mendidik anak-anak kita itu harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya. Yang dendam harus cepat diselesaikan. Jangan sampai dendam itu terus menganga gitu, membenci. Sampai akhirnya anak-anak kita itu yang kita kandung sampai lahir itu merasakan terbentuk dari apa yang dipikirkan oleh seorang ibu dan seorang bapak. Yang masih punya hutang pengasuhan itu juga harus diselesaikan cepat. Karena apa? Ya karena ini merupakan masalah besar ini. Ya. Karena bagaimanapun kita harus paham secara genetika, secara DNA juga, maka kita paham gerakan kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang didapatkan anak itu dari orang tuanya. Bahkan bukan hanya dari orang tua, sampai bisa jadi ada cucu itu mirip. Ya, gerakan tangannya itu sebagaimana kakeknya. Itu sampai DNA itu sampai segitunya genetika itu. Contohnya ada anak saya Basim itu sukanya begini kadang. Itu mirip dengan mbahnya, bapak saya Pak Umar Faruk. Ya. Padahal kan bapak ketemu Basim ketika Basim belum genap usia 6 bulan. Kok bisa kayak gitu? Itulah genetika. Akhirnya dari pelajaran itu kan kita paham dari kejadian Leah dan Rachel itu apa? Itu harus menjadi perhatian kita. Makanya harus selesai dengan urusan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah 6. Kita ulangi kembali ya. 6 mukaddimah kita. Kita masih mukaddimah. Yaitu adalah 1. Kita harus menemukan setiap hikmah besar dan hikmah kecil dalam pendidikan. Kenapa Allah itu ngasih kita anak dan keturunan. Yang kedua, mendidik anak itu pasti melelahkan dan meletihkan. Yang ketiga, mendidik anak itu diwajibkan mensolihkan. Yang keempat, paham hukum kausalitas sebab dan akibat dalam pendidikan anak. 5, kurikulum dan referensi serta literasi dalam pendidikan anak diambilkan dari kitabullah dan sunnah. Bukan dari kaum yang tidak beriman dan tidak mengenal Allah. Mintanya anak sama Allah kok kurikulumnya pakai mereka yang tidak beriman sama Allah, ya tidak bisa ketemu. Yang keenam, harus selesai dengan pekerjaan dirinya. Nah, inilah 6. Masih mau berkutat pada mukaddimah. Sabar ya, karena kita memang menjadi orang tua itu perlu kesabaran. Banyak sekali yang harus kita samakan frekuensi kita dulu, supaya nanti pembahasan kita bisa lebih enak untuk kita renungkan, memberi nasihat untuk saya, memberi nasihat untuk kita semuanya. Jazakumullah khair kepada tim Nafis School yang sudah berjibaku luar biasa menyelenggarakan kajian ini. Kajian ini sebenarnya adalah obrolan saya dengan seluruh para orang tua yang hadir dan membersamai pada kesempatan ini. Kalau tidak salah, hampir 950-an yang mendaftar. Dan ini menjelaskan kepada kita gitu. Memang orang tua tidaklah semudah yang kita bayangkan. Semoga kita tetap menjadi orang tua yang diberikan pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang kita peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di 6 poin mukaddimah kita.